Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Kris untuk layanan bimbingan konseling dengan materi menggunakan media sosial dengan bijak. Baiklah anak-anak, ini adalah layanan dasar untuk bimbingan pribadi. Baik, kita mulai ya. Baiklah. Anak-anakku sekalian, Bu Kris sangat yakin sekali kalian semuanya di sini menggunakan media sosial. Bahkan Bu Kris sendiri juga menggunakan media sosial. Nah, kenapa Bu Kris memberikan layanan ini kepada kalian? Tujuannya adalah yang pertama, supaya kalian bisa mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedia sosial. Jadi apa saja perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika kita bermedia sosial. Yang kedua, tujuannya adalah untuk kalian bisa memahami, nanti Bu Kris akan menjelaskan cara penggunaan media sosial yang bijak atau media sosial yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian bisa mengklasifikasi kira-kira perilaku bijak apa sajakah yang bisa kalian gunakan ketika kalian menggunakan media sosial. Perilaku bijak apakah yang bisa kalian lakukan ketika penggunaan media sosial. Itu maksudnya Bu Kris. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu kalian nantinya akan bisa menganalisa atau menganalisis kegiatan atau apa saja yang dikategorikan perilaku positif dalam penggunaan media sosial. Ya, apa saja yang harus kalian lakukan untuk menggunakan media sosial? Nanti di sini kalian akan bisa mengidentifikasi kira-kira perilaku atau kegiatan bijaksana seperti apakah yang bisa kalian lakukan ketika akan menggunakan media sosial. Ya. Kita cekidot dulu. Oke. Yang pertama, ini adalah perilaku positif ketika kalian menggunakan media sosial. Ini sangat bijaksana sekali. Yang pertama, tidak men-share info pribadi. Men-share artinya membagikan informasi pribadi kalian di media sosial. Di media sosial apapun. Mungkin saya yakin banyak yang menggunakan Facebook, Instagram, Twitter mungkin. Sekarang yang lagi marak adalah TikTok. Kemudian mungkin ada yang sudah menggunakan akun YouTube, WhatsApp, ya. Ini tidak boleh kita share informasi pribadi. Jadi mohon berhati-hati. Yang pertama, PIN ATM ini nggak boleh. Jadi PIN ATM, nomor rekening, kemudian maaf ya, PIN ATM, nomor rekening ini tidak boleh kita share karena ini informasi pribadi. Nomor HP, kemudian alamat rumah. Kenapa Bu nggak boleh? Apalagi kita share informasi pribadi kepada orang yang tidak kita kenal. Atau mungkin informasi pribadi orang lain pun. Misalnya ada orang lain yang tanya, alamat rumahnya si A, kamu kenal si A kan? Alamat rumahnya si A, alamat rumahnya si B, nomor HP-nya si A atau nomor HP-nya si B. Ini tidak boleh kalian share. Kalau misalnya ada orang yang bertanya informasi orang lain, kalian bisa mengalihkan bahwa silahkan tanya ke orang yang bersangkutan. Nah, apalagi informasi pribadi kalian. Kenapa ini nggak boleh? Karena ditakutkan orang yang meminta informasi pribadi kalian akan menyalahgunakan informasi tersebut. Misalnya digunakan untuk penculikan, bisa penipuan, pembobolan rekening atau ATM kalian. Ini ditakutkan itu akan terjadi pada diri kalian. Jadi sebijaksana mungkin untuk tidak men-share informasi pribadi kecuali kepada orang-orang yang kalian sudah kenal, kalian sudah tahu. Itu pun juga tidak semuanya informasi pribadi kita bagikan, ya. Selanjutnya,
Nah, menjaga inner circle artinya menjaga pertemanan, lingkaran pertemanan kalian. Maksudnya adalah kalian harus cek dulu follower kalian, siapa saja yang memfollow atau mengikuti kalian. Apakah ada orang-orang yang tidak kalian kenal, orang-orang asing yang kalian tidak tahu? Ini harus dicek dulu. Kalau memang ada, silakan diblok kalau tidak bermanfaat. Kemudian kamu memfollow atau mengikuti orang lain ya jangan sembarangan. Usahakan ikuti saja orang yang kalian sudah kenal. Contoh misalnya guru, orang tua, saudara, kerabat, silakan. Kalian boleh follow, ya. Tapi itu pun juga harus tetap hati-hati ya kalau teman itu sekarang masih sudah banyak sekali atau marak namanya penipuan dari media sosial. Mungkin mereka mengcloning, mengcopy, mencontoh, mengambil akun orang lain yang kalian kenal, akun teman kalian digunakan untuk menipu kalian. Misalnya tiba-tiba kalian mendapatkan DM atau mendapatkan messenger di Facebook atau DM di Instagram, tiba-tiba minta uang, tiba-tiba apa gitu. Padahal uh, orang yang asli tidak mengalami hal itu. Nah, ini harus kalian jaga betul supaya tidak tidak kalian sembarangan untuk following atau memfollow kalian. Ya, tetap jaga pertemanan dengan orang atau kerabat yang kalian kenal tentunya. Kalian sudah tahu tentunya. Dan usahakan kalau memang ada DM, ada tiba-tiba chat pribadi japri, konfirmasi dulu apakah ini betul atau tidak, ya. Jadi jangan sembarangan terus tiba-tiba transfer uang, tiba-tiba apa gitu ya. Jadi tetap hati-hati untuk menjaga inner circle. Selanjutnya, bermedia sosial itu tetap harus beretika. Ada aturannya, ada sesuatu yang tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan kalian lakukan. Yang pertama, menulis komentar. Banyak sekali berita di online, di media online maupun di televisi, terutama artis-artis yang sering kena bully itu uh, ada komentar-komentar jahat, komentar-komentar nyinyir, komentar-komentar pedas yang menyinggung perasaan. Nah, ini tidak boleh kalian sembarangan. Kalaupun itu kalian tidak suka dengan status orang lain, kalian tidak suka dengan komentar, usahakan untuk diam, tidak menuliskan komentar balik yang itu menyakiti orang lain. Jadi berhati-hati untuk menulis komentar, tetap pakai etika untuk menulis komentar. Kemudian yang selanjutnya membuat status, ini juga ada etikanya, jangan sembarangan membuat status yang sekiranya menimbulkan pertanyaan dari orang lain, menimbulkan permasalahan pada orang lain gitu ya. Status di WA, status di Facebook, status di Instagram dan sebagainya. Kalau bisa buat aja status yang positif, status yang memberikan motivasi ke orang lain gitu atau informasi misalnya. Nah, membagikan sesuatu, ingat di WA itu bisa kita kirim bagikan ke orang lain. Kalau memang itu adalah uh, hoax, berita-berita hoax, sebaiknya untuk tidak kalian bagikan. Kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak yang sekolah, saya rasa Grace rasa nggak perlu kalian bagikan itu ke orang lain, ya. Jadi nggak usah ikut-ikut orang dewasa, nggak usah ikut-ikut orang lain yang nggak jelas. Baik, selanjutnya, nah ini tadi, apa yang kalian bagikan itu tidak boleh menyinggung orang lain, yaitu no sara, no hoax. Kalian mau komentar sama orang lain, asal tidak menyangkut masalah sara. Sara itu apa toh? Suku, agama, ras. Ya, ini tidak boleh. Sara apa sih? Pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identifikasi spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalian masih ingat nggak kasus Andre Taulani yang menyindir Prilly Latukonsina, nah, namanya Latukonsina itu, dan ternyata itu jadi masalah. Jadi Latukonsina itu adalah marga atau kalau nama belakang gitu yang digunakan oleh turun temurun gitu. Akhirnya Ade Taulani dapat masalah, dilaporkan ke kepolisian karena melanggar gitu kan. Nah itu juga harus kalian waspadai. Jadi jangan sembarangan menghina nama orang lain. Gitu.
Jangan sembarangan menyampaikan sesuatu yang berhubungan sama suku, sama agama, sama ras orang lain ya. Ini harus hati-hati. Makanya itu komentar itu sekarang kalau warga plus 62 itu kalau komentar suka nggak ngelihat ini. Nah, kalian juga harus hati-hati ini. Jangan ikut-ikutan orang dengan komentar-komentar yang nyinyir atau jahat, nggak ada untungnya buat kalian. Oke ya. Yang kedua, hoax. Ini ada pemberitaan palsu yang dibuat seolah benar. Jadi hati-hati. Share gambar, share informasi di WA dimanapun. Jadi kalau memang itu tidak perlu kalian share, tidak share. Cek dulu kebenarannya. Betul-betul benar apa tidak. Kalau tidak, jangan dibagikan. Kalian bisa kena masalah, bisa kena undang-undang ITE ya. Jadi harus hati-hati. Nah, selanjutnya, ketika kalian mau membagikan sesuatu, mau menuliskan sesuatu, ini harus dicantumkan sumber kontennya. Misalnya mau mencatut atau mengambil puisi orang lain, kalian pasang di status kalian. Ini kalau itu bukan tulisan kalian sendiri, bukan hasil dari pemikiran kalian sendiri, itu ambil dari orang lain, sebaiknya cantumkan sumbernya. Karena bisa jadi bermasalah. Orang yang punya itu akan bisa menuntut kalian karena itu adalah punya kalian. Foto pun juga demikian. Jangan sembarangan ambil foto orang lain, kalian bisa kena hukum ya, kena undang-undang. Nah, yang paling bagus sebetulnya media sosial itu adalah untuk pengembangan diri, membagikan hasil karya, bagikan ilmu yang bermanfaat ya, berwirausaha, jualan online gitu ya. Silakan ikuti kelas atau belajar online yang sudah ada. Ini bisa menambah ilmu kalian. Follow akun-akun yang positif yang bisa mengembangkan aktualisasi kalian. Sebenarnya boleh nggak sih Bu ikut atau follow akun itu boleh. Pilih tapi akunnya yang sekiranya memberikan kontribusi positif pada diri kalian, yang bisa membuat kalian menjadi lebih berkarya, menjadi lebih beraktualisasi, menjadi lebih positif. Selebihnya nggak usah, ya. Kira-kira kalau itu akun hanya untuk hal-hal yang nggak benar, nggak usah. Nggak ada kaitannya dengan kalian belajar di rumah, nggak usah. Selanjutnya, tadi sebenarnya kalau kalian ingin membuat jaringan di media sosial paling cocok untuk bisnis, untuk jualan online, untuk usaha. Nah, ini perlu kalian rintis. Jadi kalau kalian tertarik dengan jualan online, tertarik dengan bisnis online, ini kalian bisa membangun jaringan dari media sosial. Ini boleh. Ya, media sosial itu butuh kuota. Semuanya, Twitter, Facebook, WA, TikTok, YouTube, dan macam-macam. Catatannya adalah gunakan kuota yang sudah diberikan, terutama oleh orang tua kalian karena kalian sekarang masih di sekolah. Ini sebijaksana mungkin. Boleh main medsos, boleh main game online, tapi secukupnya saja. Tetap utamakan kuota kalian untuk belajar online. Tetap utamakan untuk menambah ilmu. Selebihnya, kalau memang tidak ada manfaatnya, tidak usah. Oke, Bu Kris rasa banyak hal yang bisa kalian lakukan, hal-hal bijaksana, hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan untuk menggunakan media sosial dengan baik. Jadi tetap semangat, tetap belajar di rumah. Nanti kita diskusi kalau kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Kita diskusikan apa saja permasalahan yang kalian hadapi, apa saja yang kalian perlukan untuk bisa menggunakan media sosial dengan bijaksana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.